Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita kembali akan melaksanakan suatu kajian yang sangat menarik, yaitu kita akan menggunakan coding Python untuk membahas model peluang dalam suatu riset artikel. Di antaranya adalah model peluang inverted Weibull Poisson distribution. Nah, model peluang ini sudah kita bahas, versi R-nya sudah kita bahas, sudah kita masukkan ke dalam toko digital. Nah, sekarang ada permintaan. Bagaimana coding Python untuk dilakukan agar bisa sebaik yang dilakukan dengan menggunakan R dalam membahas suatu riset artikel. Nah, ini yang paling menarik kita bahas pada kali ini. Nah, coding-coding Python seperti biasa sudah kita share di toko digital kita. Silakan masuk ke dalam link.id Rado Institute. Nah, ini ada di situ covernya biar sebagai panduan. Anda lihat covernya di situ dengan judul coding Python untuk model peluang inverted Weibull Poisson. Nah, itu dari situ codingnya ya. Nanti ambil di situ. Oke, kita coba sepintas kita lihat dulu riset artikel yang akan kita jadikan rujukan dalam kajian kita pada kali ini. Kita coba lihat dulu riset artikelnya. Nah, ini riset artikelnya. Riset artikelnya ini kita jumpai dalam suatu Journal Engineering and Applied Science Technology. Terbit di kapan nih terbitnya nih? Kita tengok dulu, kita cek dulu kapan terbitnya. Kalau tidak salah Desember. Nah, terbit Desember 18 Desember 2025. Ini terbitnya nih, lumayan baru. Oke, lumayan baru terbitnya. Nah, riset artikel ini akan kita jadikan sebagai suatu patokan. Nah, ini tadi nih Desember, nih oke Desember ya. Akan kita jadikan sebagai satu patokan untuk menggunakan coding Python. Nah, seperti biasa diperkenalkan model peluang dalam riset artikel ini yang kita sebut dengan inverted Weibull Poisson distribution dengan persamaan 4. Nah, ini fungsi densitas dari model peluang inverted Weibull Poisson. Dan kumulatif persamaan 3, ada 2 parameter lambda dan omega. Model peluang ini telah kita bahas tuntas. Dari mana model ini datang, bagaimana membuktikannya, udah kita bahas tuntas. Cari di Rado Institute ketika pembahasan dengan coding R. Oke, untuk model yang sama di toko digital sudah kita share bagaimana codingnya dan dari mana datangnya, bukti valid juga. Kali ini kita akan menggunakan model peluang yang sama dengan fungsi densitas persamaan 4 dan kumulatif persamaan 3 dengan menggunakan data set 2. Nah, data set 2 di sini disediakan. Ada data set 2, nanti kita lakukan dengan menggunakan coding menggunakan Python, tidak lagi dengan R. Karena ini banyak yang nyinyir ditanya nih, bagaimana dengan coding dengan Python? Nah, nih kita gunakan data set 2. Oke, data set 2 nih ada data set 2 akan menghasilkan parameter-parameter nantinya seperti, nah ini dia ada AIC, ada BIC, untuk nilai lambda 2,7, omega 0,44, AIC 266. Seperti ini nanti harus dihasilkan. Nah, ini teoritis kita yang disajikan oleh riset artikel. Sayangnya di sini tidak diberikan cumulative plot dan density plot. Nah, dari ini kita akan coba susun coding R kita, coding Python. Nah, coding Python, nah dapat kita lihat di sini nih coding Python. Ini adalah coding Python yang kita desain, nanti akan kita jalankan di kolaps, apakah dia sukses atau tidak, menghasilkan nilai-nilai yang sama pada riset artikel. Ini data set 2 dengan pemberitahuan yang diperlukan dalam hal ini diperlukan nanti dalam ada kita import beberapa hal. Dan ini data set 2. Nah, ini fungsi densitas. Nah, begini cara penulisan fungsi densitasnya. Beda dengan yang ada di R. Ini fungsi persamaan 4 nih. Omega kali lambda dibagi 1 kurang eksponen. Nah, ini dia. Ini cara penulisan fungsi densitas. Ini cara penulisan fungsi kumulatif. Ini persamaan 3.
Dan ini persamaan 4, ada def-nya. Ini adalah log likelihood. Nah, ini log likelihood seperti pada R ada juga log likelihood pakai negatifnya, negatif log likelihood. Di mana sum log PDF. Wah, ini PDF-nya ini. Yang di log likelihood, yang di sum log itu adalah PDF. Pakai tanda minus sama saja dengan R, tapi ada beda sedikit. Nah, kita akan dapatkan nilai AIC, BIC. Nah, ini kita akan dapatkan nanti. Oke, terus kita akan menggunakan di sini menggunakan minimize. Nah, ini kalau di apa? Kalau kita optim biasanya ya. Kalau di sini dia pakai minimize dengan parameter omega head dan lambda head. Oke, dia pakai minimize namanya. Ini AIC, ini BIC, dan ini adalah uji. Ini juga nih ya uji. Ini Kolmogorov-Smirnov. Wah, ini pakai Kolmogorov-Smirnov. Ini dia nih proses Kolmogorov-Smirnov, dan ini adalah Anderson-Darling. Oke, dan ini adalah Kramer-von Misch. Nah, ini nanti output yang kita inginkan nanti ada AIC, ada log likelihood, ada BIC, ada omega, ada lambda, ada sample size, ada goodness of fit, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, Kramer-von Misch, dan diakhiri nanti kita akan memberikan gambar CDF dan PDF, PDF plot dan PDF plot dan CDF plot. Nah, ini nanti ini histogram lawan PDF. Ini empirical untuk CDF-nya nanti, CDF plot. Oke, ini codingnya. Hampir sama coding dalam Python ini. Tidak ada bedanya. Coba kita kopikan saja. Kita Ctrl A. Ctrl A. Kita masuk ke collapse. Nah, kita masuk ke collapse. Nah, ini collapse. Oke, cek collapse ya. Lalu kita ambil plus. Kita Ctrl V di sini. Di prompt-nya. Ctrl V. Oke, bukan ini. Kita hapus dulu. Kita delete. Kita ambil balik. Ini Ctrl C. Lalu kita masuk Ctrl V. Ctrl V. Nah, ini dia. Ini adalah coding-coding yang digunakan untuk model peluang inverted Weibull Poisson. Nah, ini tadi nih. Ini coding-codingnya nih. Ini fungsi densitas, kumulatif. Ada negatif log likelihood, ada rest kalau di R kita gunakan optim, ada AIC, ada BIC, log liknya min rest fun, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, ada Kramer-von Misch. Oke, ada nanti density plot dan kumulatif plot. Oke, kita coba runkan saja semuanya. Kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Oke, selesai. Coba kita lihat apakah coding ini jalan atau tidak. Kita cek saja. Oke, kita cek ya. Nah, ini log liknya min 131 sama. AIC-nya 266 sama. 271 sama. Parameternya lambda head belum dimunculkan. Nah, ini lambda head. Kita lihat lambda head. Lambda head. Ah, ini keluar semua nih. Ini yang paling lengkap nih. Ini ada omega 0,44. Ada dua rupanya. Oke, outputnya ini dia. Ada omega, nah, parameter omega 0,4, lambda 2,7, log lik min 133, AIC, BIC, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Kramer-von Misch. Ini dia. Dan ini histogram, ini density plot, histogram melawan density. Hampir sama hasilnya dengan yang kita hasilkan dengan R. Dan ini adalah PDF, ini CDF plot, empirical, PS versus theoretical. Oke, sama saja hasilnya. Tapi berpulang kepada kita, kalau saya pribadi lebih suka dengan R untuk menghasilkan coding-coding dan menghasilkan output karena kita sudah terbiasa mungkin ya. Terus yang pasti saya suka R itu karena Rado, R. Nama saya Rado, pakai R lah. Tapi ya terserah mana yang suka dengan Python, silakan Python. Kita sudah berikan panduan, ini coding-codingnya. Dan itu outputnya sudah kita sampaikan. Lalu telah kita perjelas lagi dengan memberikan coding-coding ini di toko digital Rado Institute. Nah, silakan saja ambil di toko digital Rado Institute. Saya rasa suatu kajian yang sangat menarik. Saya rasa dengan menggunakan Python kah, R kah kita bisa berbuat. Jadi kita udah lihat tadi ya, bagaimana Python
dapat menyelesaikan riset artikel ini dengan baik. Tidak kalah dengan R, tetapi seperti saya sampaikan tadi, saya suka dengan R karena nama saya Rado. R, nah itu dia. Tidak juga, karena saya sudah terbiasa dengan R, karena outputnya saya pahami, dan R itu juga kalau ada yang salah, saya bisa mendeteksi secara dini di mana salahnya. Kalau Python ini terpaksa kita tanya kepada artificial intelligence, di mana salah dari codingnya, kenapa tak bisa jalan. Oke, saya rasa cukup ya. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.